Oke, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang saya hormati Pak Penguji, Pak Arhan Firdaus SIP dan Ibu Isnani Ramadan Esos MM selaku coach. Aduh, kok keluar lagi Pak mentornya. Keluar. Padahal tadi sudah imbang 3-3, pejantan lawan betina. Hilang lagi. Sudah dari tadi di grup sebelah sudah lama, Pak. Tapi baru kini keluar. Tunggu saya jemput dulu di luar ya. Iya, coba. Sudah di luar. ya, kalau ada panel begini bisa cepat selesai toh Pak Arhan. Kemarin Ibu Allah. Kemarin Ibu Kawan kata sampai jam 11 Ibu Astina sampai jam 11 saja. Jagonya. Sampai jam 11. 11 habis. 11. Saya tidak lihat. Dulu, Bu. Mana? Nggak ada di luar, Bu. Telepon dulu. Kayaknya dia marah sama peserta dua ini. Jam marah bilang. Tunggu Pak, saya hubungi. Ini ada pedal dari tadi. Kamu dua jangan baku telepon, kamu dua dekatan kok. Yang ditelepon mentornya. Ih, Mat, kenapa kau tahu mereka berdekatan, Mat? Tahu dong. Ih, Kelihatan sekali. Ini biasanya tuh dia ini tuh tidak pernah mandi, berewokan, tapi kalau seminar ini langsung gage dia. Ih. Ya. Hai, Mas. Sadar ya, sadar Masih Saya tahu berdekatan mungkin karena sama-sama berdekatan juga ini. Iya. Jadi Ibu Eka Nurul Fadila ini di tengah. Saya di sebelah kanannya Ibu Eka dan Ibu Hariski sebelah kiri. Oh ini Pak Syukur sudah ada. Oke, saya jemput dulu. Alhamdulillah. Bapak ini lagi ini, Bu. Ada menantunya lagi sakit. Jadi dia mau pergi mau rujuk. Oh, iya. Yang sakit siapa beliau? Menantunya, Ibu katanya. Menantunya mau dirujuk. Mau dirujuk ke mana? Makassar. Kurang tahu, tadi juga mau dikasih tahu lagi di telepon katanya, makanya buru-buru pulang mau ada. Saya lihat kalau di Morowali orang itu lebih cenderung dirujuk ke Makassar daripada di Palu. Ya, saya lihat begitu. Kalau Morowali, kalau di Palu mungkin karena apa ya? Padahal mungkin akses pesawat ke Makassar lebih banyak mungkin ya. Kalau merujuk pakai ambulans saja, Ibu. Iya. Kalau pakai ambulans ke ini ke Makassar, ke Palu, iya pakai ambulans. Di mana? Kalau ke Makassar atau ke Palu? Kalau dekatnya jarak darat pasti ke Palu, Ibu. Kalau Makassar itu sampai 1 hari. Baik, kita mulai saja Pak Rahmat. Silakan Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Arhan Firdaus, yang kami hormati Pak Syukur sebagai mentor Ibu Eka dan Ibu Hariska. Pak Rahmat, silakan dijemput kembali lagi mentor. Untuk efektifnya waktu, langsung saja mungkin Ibu Eka nanti mempresentasikan terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Hariska secara berurut ya. Jadi begitu selesai Ibu Eka, sampai saya persilakan lagi Ibu Hariska sambung ya. Baik, terima kasih. Silakan. Sudah dimulai Ibu, tanpa ada Pak Syukur? Tidak apa-apa. Nanti kan selesai Ibu, beliau sudah bisa langsung memberikan. Baik Bu. Ya.
Mohon izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurul Fadila Amrullah, peserta Latsar CPNS Angkatan 27 Kabupaten Morowali. Saya sebagai administrator kesehatan ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Hari ini akan melaporkan laporan pelaksanaan aktualisasi saya dengan judul Digitalisasi Pelayanan Kepangkatan Berbasis Teknologi Informasi di RSUD Morowali. Pada kegiatan aktualisasi saya, terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, persiapan pelaksanaan aktualisasi. Kedua, mengumpulkan data PNS. Ketiga, menyebarkan Google Form. Keempat, tabulasi data menggunakan program Excel dan membuat format surat pengantar. Dan kelima, evaluasi. Kegiatan pertama. Pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Dalam konsultasi ini, saya mendapatkan banyak arahan, saran, dan masukan pada kegiatan aktualisasi saya. Outputnya adanya catatan bimbingan mentor. Lalu saya lakukan konsultasi dengan Kasubag Kepegawaian. Pada konsultasi saya ini, saya mendapatkan dukungan dan saran saat proses proses kegiatan aktualisasi saya ini. Selanjutnya saya membuat rancangan kerja mengenai gagasan digitalisasi pelayanan kepangkatan. Outputnya saya mencatat langkah-langkah kerja bagaimana cara digitalisasi data dan adanya rancangan aktualisasi. Kedudukan dan peran ASN yang saya terapkan ada manajemen ASN dan wall of government. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan, akuntabilitas, kejelasan integritas, nasionalisme, ketuhanan, dan keadilan, etika publik terbuka, sopan santun, transparansi, dan menjaga informasi, bersikap hormat. Komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, anti korupsi, disiplin, dan kerja keras. Dampak yang terjadi bila saya tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini, tidak adanya sifat hormat dan sopan kepada mentor dan atasan sehingga menimbulkan nilai etika yang tidak baik, sehingga membuat mentor saya merasa tidak dihargai. Kegiatan kedua, mengumpulkan data. Pertama-tama saya berkoordinasi dengan tim SDMK, menjelaskan maksud dan tujuannya untuk dapat mengakses data-data PNS. Lalu saya kumpulkan data PNS ini penunjang kelengkapan syarat kepangkatan, misalnya SK CPNS, SK PNS, dan SK pangkat terakhir dalam bentuk fisik. Lalu saya tentukan teknik pengumpulan data untuk membuat sebuah database. Saya memilih menggunakan Google Form. Peran dan kedudukan ASN yang saya terapkan adanya manajemen ASN dan WOG. Nilai-nilai dasar PNS yang saya terapkan adalah akuntabilitas, kejelasan integritas, nasionalisme, ketuhanan, keadilan, etika publik terbuka, sopan dan santun, transparansi dan menjaga informasi, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif, efisien, inovatif, dan anti korupsi, disiplin, kerja keras. Dampak bila saya tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini, tidak adanya komunikasi yang baik dengan tim SDMK akan menghambat kegiatan selama habituasi dan terjadi resiko tidak lengkapnya data dukung yang akan dijadikan database kelengkapan kepangkatan. Kegiatan ketiga ialah menyebarkan Google Form. Pertama saya membuat angket dalam bentuk Google Form, menuliskan judul dengan jelas, dan mendeskripsikan tujuan dari Google Form ini. Lalu, saya membuat tutorial cara pengisian Google Form
agar dapat dimengerti, lebih mudah dimengerti. Outputnya adanya video tutorial yang disebar. Lalu saya menyebarkan link Google Form saya ini melalui WhatsApp group dengan bahasa yang sopan dan sesuai aturan, dan tidak lupa menyertakan kontak bila ada kendala saat mengisi Google Form. Nilai kedudukan dan peran ASN yang saya terapkan ada manajemen ASN dan pelayanan publik. Nilai dasar ASN ialah yang saya terapkan akuntabilitas, tanggung jawab, keseimbangan, integritas, nasionalisme, kerakyatan, etika publik jujur, terbuka, sopan, dan santun, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, disiplin, sederhana, dan adil. Dampak bila saya tidak menerapkan nilai dasar ASN ini, link yang disebar di WhatsApp group akan diabaikan dan adanya teguran dari atasan sehingga terhambatnya kegiatan menyusun database kepangkatan yang telah direncanakan. Lanjut dengan kegiatan keempat ialah tabulasi data. Pertama, saya melakukan perekaman dokumen. Dalam bentuk fisik ini saya scan menggunakan handphone dengan aplikasi yang dilengkapi dengan aplikasi Cam Scanner. Lalu saya melakukan penginputan data. Jadi data dan dokumen-dokumen fisik yang saya dapatkan saya input dan saya buat sebuah database kepangkatan yang nantinya akan digunakan pada saat periode kenaikan pangkat periode April dan Oktober. Lalu saya membuat format surat pengantar kepangkatan yang akan digunakan saat periode kenaikan pangkat dengan sesuai aturan di rumah sakit menggunakan kop rumah sakit dan dilengkapi dengan lampirannya. Peran dan kedudukan ASN yang saya terapkan adanya manajemen ASN dan pelayanan publik. Nilai dasar ASN yang saya terapkan akuntabilitas, keimbangan, integritas, konsisten, kepercayaan, etika publik jujur, terbuka, sopan, dan santun, transparansi dan menjaga informasi, komitmen mutu, efektif, orientasi mutu, anti korupsi, mandiri, disiplin, sederhana, dan kerja keras. Dampak bila saya tidak menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini, maka kegiatan ini tidak akan terselesaikan secara tuntas, sehingga tidak ada dokumen yang secara digital dapat digunakan dalam proses kenaikan pangkat periode yang akan datang. Kegiatan kelima ialah evaluasi. Saya melaporkan hasil database final kepada mentor dalam bentuk file dokumen yang telah saya susun, lalu saya menyimpan file dokumen ini dan sebagai backup saya simpan juga di Google Drive tim SDMK. Selanjutnya saya mengolah hasil Google Form dan mengecek kelengkapan berkas. Selanjutnya nilai kedudukan dan peran ASN yang saya terapkan adanya manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan akuntabilitas, tanggung jawab, integritas, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, etika publik terbuka, tulus, sopan, dan santun, dan bersikap hormat. Komitmen mutu, orientasi mutu, anti korupsi, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Dampak bila saya tidak menerapkan nilai dasar ASN ini, tidak adanya tanggung jawab menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan, tidak adanya file dokumen yang tersusun secara detail, dan tidak adanya indikator alat ukur capaian hasil kegiatan aktualisasi. Kesimpulannya, melakukan digitalisasi dokumen merupakan bentuk pelayanan yang diberikan untuk mempermudah proses pelayanan kepangkatan kepada pegawai. Dengan dilaksanakannya kegiatan digitalisasi dokumen kepangkatan bisa menjadi wujud peningkatan pelayanan yang bisa diberikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Morowali dengan menerapkan nilai dasar ASN, kedudukan, dan peran ASN. Rencana tindak lanjutnya, data dokumen yang telah didigitalisasikan akan terus diupdate. Kedua, database akan selalu ditambah bila ada penambahan PNS di RSUD Morowali.
Lalu data dan dokumen ini dapat juga digunakan tidak hanya untuk keperluan kenaikan pangkat. Lalu dokumen ini juga dapat ditambahkan dengan data-data pendukung kepegawaian lainnya seperti file KTP, NPWP, kartu keluarga, dan lain-lain dalam bentuk digital. Itulah tadi pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu Hariska. Buka dulu. Kita buka dulu. Klik, klik, klik. Klik, klik. Dibuka dulu PowerPoint-nya baru di share screen supaya enggak tampil kayak gini. Ya, dibuka dulu PowerPoint-nya, Bu, baru di share screen. Nah, ya Bu, Bu Ariska, suaranya enggak keluar. Suaranya enggak keluar. Kalau bisa lepas headset, mungkin enggak keluar suaranya gara-gara headset. Sudah ada? Sudah ada? Sudah, sudah. Sudah ada, Kak? Ya, sudah. Terbuka? Mohon maaf, Pak, saya ulang lagi. Sudah saya full screen. Sudah. Tema. Aduh. Full screen-nya mau. Pak, mohon maaf, PowerPoint saya tidak bisa di full screen. Tampilannya tidak bisa full screen, bisa begini saja, Pak. Silakan lanjut saja. Silakan Bu Hariska. Ada masalah. Ya, lanjut deh, lanjut. Begitu saja. Ibu. Ya, lanjut. Ih, tapi suaranya tidak ada di sini, Kak. Suaranya saya bisa dengar, Bu Hariska. Tidak di sini, Kak. Kita buka itu tak saya dengar. Buka ke headset, Kak. Oh, kamu tidak dengar? Iya. Headset kita buka headset, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Pak, ada kesalahan teknis. Tiba-tiba laptop saya tidak bisa, padahal sudah diuji kemarin. Baik, langsung saja. Di sini ada pun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, yaitu layanan informasi digitalisasi profil pelayanan kesehatan berbasis audiovisual di RSUD Morowali. Sebelum mempresentasikan kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, perkenalkan, nama saya Hariska Pratiwi, sebagai penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama di RSUD Morowali. Adapun kegiatan aktualisasi yang saya lakukan selama 30 hari
pada dimulai pada akhir Oktober sampai awal Desember kemarin. Di sini saya melakukan 4 kegiatan inti, yaitu yang pertama persiapan kegiatan aktualisasi, yang kedua merancang media audiovisual terkait informasi pelayanan kesehatan di RSUD Morowali, ketiga pelaksanaan digitalisasi layanan informasi profil pelayanan kesehatan di RSUD Morowali, dan keempat evaluasi pemanfaatan media audiovisual dalam menyebarkan informasi pelayanan kesehatan di RSUD Morowali. Baik, adapun kegiatan pertama saya, yaitu yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor terkait rancangan kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan ini, saya menemui mentor saya untuk menjelaskan terkait tentang latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, serta output yang akan keluar dari kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Jadi outputnya di sini yaitu terlaksana kegiatan aktualisasi dan adanya catatan bimbingan mentor. Kemudian yang kedua, di sini saya melakukan kegiatan diskusi dengan penanggung jawab tim promosi kesehatan rumah sakit atau PKRS terkait kegiatan aktualisasi. Jadi di sini saya meminta masukan dan saran lebih kepada konsep dari kegiatan aktualisasi yang saya lakukan. Konsep dari media audiovisual yang akan saya buat. Di sini buktinya yaitu adanya outputnya itu terlaksana kegiatan diskusi dengan bukti foto kegiatan. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu berkoordinasi dengan bidang komunikasi publik, informasi, dan rekam medis. Jadi di sini saya berkoordinasi dengan bidang komunikasi publik dan rekam medis karena berhubung kemarin ada dibikin tim media center di mana mereka menaungi mengenai media-media informasi di rumah sakit. Jadi saya disini berkoordinasi lebih kepada teknisnya. Kemudian saya lupa tadi menjelaskan adapun nilai-nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini yaitu akuntabilitas, jujur, transparan, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik, terbuka, sopan, dan santun, bersikap hormat, kemudian komitmen mutu, ada inovatif, dan anti korupsi, ada berani. Jadi di sini saya menjelaskan satu saja analisis dampaknya untuk mengefisienkan waktu. Jadi misalnya kalau kita tidak menerapkan nilai akuntabilitas atau jujur, yaitu jujur dan transparan, maka dalam koordinasi tidak akan menghasilkan ketidaksesuaian kebutuhan data yang akan diminta. Kemudian di sini kegiatan 2 yaitu merancang media audiovisual terkait informasi pelayanan kesehatan di RSUD Morowali. Jadi tahapan pertama itu mencari bahan referensi di internet untuk pembuatan konten informasi pelayanan kesehatan menggunakan media audiovisual. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini ada yang pertama akuntabilitas, ada tanggung jawab, kemudian nasionalisme, ketuhanan, etika publik, tulus, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, mandiri. Kemudian di sini adapun output dari kegiatan yang saya lakukan yaitu tersedianya referensi dengan bukti foto kegiatan. Selanjutnya kegiatan 2 yaitu adanya tahapan 2 itu mengumpulkan informasi di bidang pelayanan medis terkait pelayanan kesehatan. Jadi di sini saya mencari informasi untuk bahan-bahan media audiovisual saya. Jadi data yang ditemukan yaitu seperti jenis pelayanan apa saja yang terdapat di rumah sakit, fasilitasnya, serta jadwal buka dari poliklinik yang ada di rumah sakit. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini ada akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik, terbuka, sopan, santun, transparansi, kemudian komitmen mutu, ada efektif, efisien, anti korupsi, ada kerja keras. Jadi misalnya kalau kita tidak menerapkan nilai dasar ASN komitmen mutu seperti efektif dan efisien, maka informasi yang dikumpulkan tidak akan tepat sasaran yang dapat mempengaruhi tujuan dari aktualisasi. Jadi output dari tahapan kegiatan kedua ini yaitu tersedianya informasi dengan bukti foto kegiatan.
Kemudian di sini selanjutnya tahapan 3 pada kegiatan kedua, saya melakukan pengambilan foto dan video di dalam dan di luar gedung rumah sakit. Nah, di sini saya menggunakan alat bantu dari yang saya pinjam dari tim Media Center RSUD Morowali, yaitu berupa kamera digital. Saya melakukan pengambilan foto dan video. Kemudian nilai dasar ASN yang saya terapkan pada tahapan kegiatan ini yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, transparansi, sopan dan santun, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, kerja keras, kemudian sederhana. Kemudian misalnya kalau saya tidak menerapkan nilai dari akuntabilitas atau tanggung jawab pada kegiatan ini, maka akan berdampak pada tidak adanya bahan, yaitu foto dan video yang akan dijadikan konten audiovisual. Jadi, bukti dari kegiatan ini yaitu foto kegiatan dan outputnya terlaksananya pengambilan foto dan video. Kemudian, tahapan kegiatan 4 pada kegiatan 2, di sini saya melakukan pengeditan foto dan video menggunakan laptop serta beberapa aplikasi editor, baik di laptop maupun di handphone. Di sini, dari kamera digital, saya memasukkan semua foto dan video yang saya filter yang menurut saya terbaik untuk diedit menjadi sebuah video. Kemudian saya memasukkan beberapa instrumen yaitu musik dan suara narator. Kemudian di sini nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ada ketuhanan, etika publik, ada terbuka, kemudian komitmen mutu, ada efisien, inovatif, orientasi mutu, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Jadi misalnya kalau analisis dampaknya itu misalnya kalau kita tidak terapkan nilai akuntabilitas atau tanggung jawab pada kegiatan ini, maka di sini pengeditan foto dan video akan menyebabkan keterlambatan pengeditan konten audiovisual yang akan menghambat kegiatan. Jadi bukti dari kegiatan ini yaitu foto kegiatan serta outputnya adanya konten audiovisual. Terus yang selanjutnya kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan digitalisasi layanan informasi profil pelayanan kesehatan RSUD Morowali. Jadi yang pertama itu meminta persetujuan publikasi konten audiovisual kepada Direktur RSUD Morowali. Jadi di sini pada saat meminta persetujuan di sini saya mengalami sedikit kendala karena pada saat ingin meminta persetujuan Bapak Direktur RSUD tidak berada di tempat karena sedang melakukan perjalanan keluar kota. Jadi di sini saya meminta tanda tangan kepada Kepala Bidang Informasi Pelayanan Kepala Bidang Informasi dan Reka Medis selaku pejabat yang berwenang dengan atas nama direktur untuk menandatangani persetujuan publikasi konten audiovisual ini. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu ada akuntabilitas, kepercayaan transparan, kemudian nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, ada etika publik, sopan, bersikap hormat, kemudian komitmen mutu, ada efisien, anti korupsi, ada mandiri. Jadi di sini saya ambil contoh anti korupsi. Jika tidak diterapkannya nilai mandiri, maka penulis dapat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan persetujuan dari direktur seperti memberi imbalan yang merupakan perilaku yang bertentangan dengan kode etik ASN. Kemudian di sini bukti dari tahapan kegiatan pertama yaitu foto kegiatan serta adanya surat persetujuan dari direktur. Outputnya itu adanya persetujuan publikasi dari direktur dengan bukti surat. Kemudian di sini pada tahapan 2 dari kegiatan ketiga yaitu mengupload konten audiovisual di media sosial yaitu YouTube, Facebook, dan WhatsApp group. Jadi nilai dasar SN yang saya terapkan di sini yaitu ada akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, transparansi, kemudian komitmen mutu, orientasi mutu, kemudian anti korupsi, kerja keras, dan sederhana. Jadi di sini saya ambil contoh jika saya terapkan nilai nasionalisme atau ketuhanan, maka berdampak pada penulis akan merasa adanya tidak ketenangan jiwa bagi penulis sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Jadi pada tahapan kedua ini saya menyebarkan link,
mengupload video di YouTube, kemudian di YouTube rumah sakit milik rumah sakit, dan linknya saya sebarkan di Facebook serta WhatsApp grup yang berada di perangkat saya. Kemudian ini merupakan link dari video yang telah saya upload di YouTube milik rumah sakit. Terus selanjutnya pada tahapan 3 di sini saya menayangkan konten audiovisual pada televisi yang terdapat di ruang tunggu Poliklinik RSUD Morowali. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini ada akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, transparansi, kemudian komitmen mutu, ada orientasi mutu, kemudian anti korupsi, kerja keras, sederhana. Jadi saya ambil contoh, misalnya nilai akuntabilitas tidak diterapkan, maka tidak akan adanya rasa tanggung jawab, sehingga konten audiovisual yang akan ditayangkan akan menyebabkan keterhambatan pada kegiatan penulis. Kemudian buktinya itu foto kegiatan, kemudian output di sini adalah adanya tayangan konten audiovisual. Kemudian tahap kegiatan terakhir yaitu evaluasi pemanfaatan media audiovisual dalam menyebarkan informasi pelayanan kesehatan di RSUD Morowali. Yang pertama itu membuat kuesioner tentang pemanfaatan penggunaan media audiovisual. Jadi di sini saya membuat kuesioner dengan 6 pernyataan. Kemudian kuesioner ini saya sebarkan kepada pengunjung rumah sakit yang ada di perawatan rawat jalan di poliklinik tempat penayangan media audiovisual yang telah saya buat. Jadi di sini nilai dasar ASN yang saya terapkan yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian nasionalisme, ketuhanan, terus etika publik terbuka, komitmen mutu efisien, dan adanya anti korupsi mandiri. Jadi contohnya jika saya tidak terapkan anti korupsi atau mandiri, nilai mandiri di sini, maka penulis akan bergantung kepada orang lain yang dapat menyebabkan ketidakcocokan pernyataan dengan hasil akhir yang diharapkan, karena dalam hal ini hanya penulis yang tahu tujuan dari pembuatan kuesioner. Jadi output dari kegiatan ini adanya lembar kuesioner. Kemudian tahapan kedua dari kegiatan 4 yaitu membagikan kuesioner kepada pengunjung rumah sakit. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, kepercayaan, kemudian nasionalisme, ketuhanan, ada etika publik, tulus, sopan, komitmen mutu, orientasi mutu, kemudian anti korupsi, disiplin, kerja keras. Jadi saya ambil contoh misalnya ketika tidak ada nilai etika publik, yaitu tulus sopan yang saya terapkan, maka responden mungkin dapat menolak untuk mengisi kuesioner. Kemudian bukti dari kegiatan ini adalah foto kegiatan serta outputnya, yaitu terbaginya kuesioner kepada pengunjung rumah sakit. Kemudian tahapan terakhir dari kegiatan 4 yaitu menganalisis secara deskriptif hasil kuesioner kegiatan aktualisasi. Jadi di sini saya menganalisisnya menggunakan Microsoft Excel dalam bentuk diagram. Jadi nilai dasar ASN yang saya terapkan di sini ada akuntabilitas, tanggung jawab, jujur, konsisten, kemudian nasionalisme, ketuhanan, etika publik, transparansi, komitmen mutu, adanya efisien, orientasi mutu, dan serta anti korupsi mandiri. Jadi contoh ya, jadi saya ambil contoh misalnya komitmen mutu, nilai dasar komitmen mutu yaitu efisien, orientasi mutu. Jika penulis tidak cermat dalam menganalisis kuesioner, maka dapat terjadi kesalahan analisis dan dapat menghasilkan data yang tidak valid dan tidak dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk program selanjutnya. Jadi bukti dari kegiatan ini yaitu foto kegiatan serta diagram hasil pengolahan data. Baik, berdasarkan kegiatan yang saya lakukan selama 30 hari, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa telah terlaksananya dengan baik 5 kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu persiapan kegiatan aktualisasi, merancang media audiovisual terkait informasi pelayanan kesehatan di rumah sakit, kemudian pelaksanaan digitalisasi layanan informasi profil pelayanan kesehatan, serta terlaksananya evaluasi pemanfaatan media audiovisual dalam menyebarkan informasi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Kemudian kesimpulan kedua yaitu adanya pemanfaatan media audiovisual dapat menjadi salah satu media yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi terkait rumah sakit maupun informasi kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian
Selanjutnya tindak lanjut dari kegiatan saya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama jangka panjang. Dengan adanya kegiatan aktualisasi yang saya lakukan, diharapkan penerapan nilai-nilai dasar ASN yang telah diaktualisasikan akan dilanjutkan dan dikembangkan secara terus-menerus, tidak hanya ketika melaksanakan pelatihan dasar dan aktualisasi, melainkan di setiap waktu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua, jangka pendeknya itu saya akan memonitoring penayangan video informasi pelayanan kesehatan maupun video kesehatan lainnya yang di poliklinik setiap minggunya. Kemudian yang ketiga, jangka menengahnya, yaitu penulis akan lebih meningkatkan lagi perannya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat dengan mengembangkan berbagai media dan kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mentor sudah ada. Silakan stop share dulu deh. Ya. Silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan dan dukungan Pak terhadap apa yang sudah diimplementasikan oleh Ibu Eka dan Ibu Hariska. Silakan Pak Syukur Ibrahim. Oke, terima kasih banyak Bu. Bisa dengar Bu ya? Bisa sekali. Silakan. Iya. Oke, terima kasih banyak ini. Jadi sebelumnya saya memberikan harapan-harapan dulu terhadap kedua peserta ujian ini. Jadi harapan kami di rumah sakit khususnya kepada Ibu Eka dan Hariska, ini satu kaligus saya komentari Bu ya. Apa yang menjadi judul mereka ini, khususnya Hariska dengan Ibu Eka, betul-betul nanti implementasinya di rumah sakit itu kita mengharapkan agar bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi judulnya mereka ini. Jadi saya selaku atas nama pimpinan rumah sakit selaku kepala bagian tata usaha sekaligus sebagai mentor mengharapkan kepada Ibu Rizka kemudian Ibu Eka yang nantinya judul yang kita tampilkan ini akan betul-betul dilaksanakan sesuai dengan tuntutan informasi yang ada sekarang. Apalagi kedua judul itu sangat-sangat mendukung semua kegiatan dan program yang ada di rumah sakit, terutama menyangkut penanganan kepegawaian, kemudian menyangkut pelayanan secara umum di rumah sakit. Jadi bukan hanya berarti setelah kita ujian ini nanti sebatas di sini saja. Harapan kita ini betul-betul akan terlaksana dengan baik dan itu ada tahapan akhir, ada tahapan evaluasi. Jadi mulai dari pengumpulan data, kemudian pelaksanaannya sampai dievaluasi itu betul-betul akan diterapkan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutannya itu. Kemudian Pak, saya selaku mentor, ya. Saya kira dengan apa yang menjadi judulnya mereka ini, saya berpikir bahwa memang kami sudah melaksanakan di rumah sakit, tapi menurut penilaian kami bahwa itu betul-betul belum belum terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan apa yang kedua adik ini jadikan judulnya ini, itu nanti akan kami evaluasi sejauh mana perkembangan sesuai dengan tuntutan yang mereka tampilkan ini. Itu barangkali Pak sekedar sekedar informasi bahwa saya menitik beratkan betul-betul kepada kedua peserta ini. Jadi jangan sampai nanti hanya sebatas di sini, tetapi betul-betul implementasinya itu yang kita harapkan. Apa yang menjadi gagasan secara
aktualisasinya ini implementasi yang kita harapkan, sehingga ada peningkatan nanti di rumah sakit, terutama peningkatan penanganan sistem pengelolaan kepegawaian, kemudian dengan informasi-informasi tentang pelayanan di rumah sakit. Barangkali itu Pak, terima kasih banyak ini. Kiranya ada hal-hal yang tidak berkenaan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syukur atas kesempatan dan dukungannya. Ini tidak terlepas dari dukungan Bapak dan bantuannya mengarahkan sehingga semua aktualisasinya bisa dapat dilaksanakan. Baik, silakan Pak Arhan Firdaus untuk memberikan masukan Pak pada kedua. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Isna selaku coach dan moderator pada ujian seminar aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Syukur Ibrahim selaku mentor atau atasan langsung dari kedua peserta atas nama Hariska dan Eka Nurul. Tadi sudah memberikan testimoni dan penguatan terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari. Terima kasih juga Bapak sudah memberikan kontribusi terkait dengan pemberian saran, masukan, dukungan, dan persetujuan, sehingga kedua peserta kami ini bisa melaksanakan kegiatannya hingga selesai dan bisa diseminarkan pada hari ini. Semoga Pak Mentor bisa selalu membimbing kedua peserta ini mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi dan tentunya bisa menjadi ASN yang profesional ke depannya. Terima kasih banyak Pak Mentor, semoga Pak Mentor selalu diberikan kesehatan dan selalu dipermudah dalam pekerjaannya sehari-hari. Amin. Ya, terima kasih. Untuk Ibu Eka dulu ya. Ibu Eka dan Ibu Hariska, terima kasih banyak sudah melaksanakan kegiatan aktualisasi sehingga hari ini kita bisa melaksanakan seminar aktualisasi. Untuk Ibu Eka, ada beberapa saran masukan dari saya. Nanti boleh dicek juga langsung di kolabjarnya. Sudah saya input untuk catatan saya. Yang pertama untuk Ibu Eka berkaitan dengan daftar isi. Ya, daftar isi ini berikan titik penghubung, ya, untuk memudahkan pembaca ataupun penguji melihat. Kalau tidak ada titik penghubung, ini agak kesulitan, ya, karena di dalam pembuatan daftar isi itu pasti ada titik penghubungnya. Kemudian berkaitan dengan output yang dihasilkan, saya berharap ada persetujuan mentor secara tertulis atau berbentuk dokumen, ya. Jadi nanti bisa dibuatkan kembali untuk bukti terkait dengan persetujuan dari mentornya, ya. Kemudian ada video tutorial di dalam outputnya. Nah, di dalam output video tutorial ini cantumkan linknya di dalam lampiran, sehingga pembaca bisa melihat di mana sih videonya, ya. Kemudian yang terakhir adalah catatan saya selaku penguji, sejak dari rancangan sampai dengan aktualisasi ini nanti tetap dilampirkan di dalam lampiran sebagai bukti kita sudah melakukan perubahan-perubahan, ya. Kemudian untuk Ibu Hariska berkaitan dengan hasil, ya, atau lampiran. Di situ ada kuesioner. Nah, kuesioner ini lampirkan sampelnya dan hasilnya seperti apa, ya. Kemudian saya apresiasi untuk Ibu Hariska berkaitan dengan analisis dampak pertahapan. Ini luar biasa, malah dibuatkan pernilai dasar pertahapannya. Ini luar biasa. Saya baru dapat kali ini sih peserta yang bisa seperti ini. Karena biasanya peserta itu hanya pertahapan, analisis dampaknya singkat, padat, dan jelas. Jika saya tidak menerapkan nilai dasar pada tahapan ini, maka apa yang terjadi? Hanya seperti itu. Nah,
Ini lebih spesifik lagi. Ini saya apresiasi untuk Ibu Hariska. Kemudian masukkan kembali foto-foto kegiatan di bab 3, kegiatan aktualisasi. Foto kegiatannya saja. Outputnya yang berupa dokumen itu di lampiran. Ya. Kemudian tambahkan lagi rencana tindak lanjutnya. Mungkin nanti ke depannya dalam pembuatan video itu kan di ruang tunggu ya atau ruang informasi, itu mungkin videonya bisa lebih singkat, padat dan jelas. Karena semalam saya coba buka videonya, itu lumayan panjang sih, ya, lumayan panjang sekali. Tapi it's okay. Mungkin kedepannya dibuat lebih singkat lagi, menggambarkan rumah sakitnya. Kemudian mungkin menambahkan informasi lainnya, karena ini juga berkaitan dengan akreditas ke depannya. Karena bagian dari akreditas itu harus ada informasi yang diberikan. Kemudian catatan saya selaku penguji, mulai dari rancangan sampai dengan aktualisasi, itu tetap dilampirkan ya atas perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan. Ini bukti. Kemudian untuk keduanya, ini bukan akhir dari aktualisasi, ini adalah tahap melatih diri kita bagaimana beraktualisasi, menghabituasikan nilai-nilai dasar profesi ASN. Aktualisasi sebenarnya ada pada saat teman-teman ini berdua kembali ke unit organisasinya, bekerja lagi ya di RSUD Morowali. Ini di dalam setiap pekerjaannya pasti punya tahapan-tahapan pekerjaan yang dimana tahapan tersebut kita harus terus menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN. Jangan pernah diabaikan dan jangan pernah berpikiran ini hanya pelatihan saja. Ini adalah modal awal teman-teman semua untuk menjadi dan berkarir menjadi seorang ASN. Kemudian jadilah ASN yang profesional, tangguh, dan tidak mudah putus asa. Ya, jangan masalah sedikit sudah kendor. Kemudian pintar-pintar melihat isu masalah yang ada di unit kerjanya, tetap berkonsultasi, berkoordinasi, kemudian buat inovasi untuk kemudahan dalam pekerjaan, bantu mentor atas pekerjaan-pekerjaannya, melihat tusi-tusi kalian, itu jangan pernah menunggu perintah, tapi harus inisiatif sendiri. Tetap semangat, dan saya berharap tali silaturahim kita ini bukan cuma sampai di pelatihan saja dengan penyelenggara, tapi ini saya berharap akan terus berlanjut. Mungkin suatu saat kami akan mengunjungi unit organisasi alumni yang sudah dihasilkan oleh BPSDM yang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Morowali. Kami akan melihat rencana tindak lanjutnya, kinerjanya seperti apa, kemudian sikap perilakunya seperti apa. Jangan hanya habis-habis di pelatihan lagi, kembali lagi, ya, tapi betul-betul diterapkan pada saat teman-teman kembali bekerja. Semangat, sukses selalu. Saya berharap keduanya bisa mendapatkan nilai yang bagus juga untuk rekapitulasi nanti kelulusannya. Mudah-mudahan lulus dan bisa segera menghapus C-nya. Welcome to ASN. Selamat datang di ASN. Sukses selalu buat kalian. Selamat meniti karir. Demikian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada coach dan moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Arhan dan beberapa catatan ya Bu Eka dan Ibu Hariska tadi, apresiasi dari Pak Arhan. Berarti itu adalah upayanya Ibu Hariska itu kemarin ya, memperbaiki ini memang agak sulit Pak Arhan. Saya lihat beberapa peserta ini agak sulit analisis dampak ini. Ya, jadi akhirnya analisis dampaknya dijadikan formalitas. Ya, ini ada hampir semua peserta begitu. Nah, padahal di situ sebenarnya kuncinya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arhan. Lalu Pak Syukur, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak atau cukup? Kalau tidak ada lagi, langsung saja Ibu Eka Nurul terlebih dahulu untuk closing, menanggapi apa yang disampaikan Pak Arhan. Nanti sekaligus langsung closing statement, begitu juga dengan Ibu Hariska. Ya, dimulai dengan Ibu Eka, silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Pertama saya mau bertanya dulu Pak Arhan, ini output bukti persetujuan mentor. Sebenarnya sebelum kami aktualisasi ini ada kami buat persetujuan untuk melakukan aktualisasi yang ditandatangani oleh direktur.
Tapi saya tidak masukkan itu sebagai output karena tidak ada di tahapan saya. Apa boleh itu saja yang saya masukkan atau saya harus kembali membuat surat persetujuan mentor? Bagaimana Pak? Boleh itu saja dimasukkan. Ya. Silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya Pak, masukannya ini sangat membangun untuk kelanjutan kegiatan saya, dan terima kasih atas doanya. Insya Allah mudah-mudahan kami bisa menjadi seorang ASN yang betul-betul sesuai dengan apa yang kami lakukan selama 30 hari ini dengan penuh dengan nilai-nilai dasar ASN yang dilakukan selama 30 hari ini. Semoga ini akan lanjut seterusnya. Terima kasih, begitu saja Pak. Baik, silakan Ibu Hariska. Baik Bu, bisa terdengar suara saya? Bisa saya. Ya mohon maaf Bu, dari tadi ada kesalahan teknis. Jadi di sini pertama-tama saya ingin bertanya dulu kepada Pak Arhan mengenai revisi. Jadi Pak, di sini untuk lampiran cukup dokumen saja yang dilampirkan Pak, tidak usah foto. Jadi foto kegiatannya itu dipindahkan di tahapan, begitu Pak. Foto-foto boleh dilampirkan kembali karena mungkin nanti di bab kegiatan aktualisasi itu kan foto-foto yang kita tampilkan kecil-kecil. Hanya sebagai bukti bahwa ini loh kita sudah melakukan misal konsultasi dengan mentor. Kita foto kita lagi berbicara mungkin dengan mentor, ya. Kemudian apa sih nanti outputnya? Outputnya ada lembar persetujuan mentor, itu dilampirkan di lampiran. Buktinya untuk foto itu bisa kembali dilampirkan di lampiran. Mungkin dalam satu halaman memuat 3-4 foto yang lebih besar dari di bab kegiatan aktualisasinya, seperti itu. Oh iya, terima kasih Pak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada coach saya, kemudian mentor, kemudian penguji Bapak Arhan Firdaus, serta seluruh panitia yang terkait dengan kegiatan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah meluangkan waktunya, kemudian serta telah memberikan kami ilmu, pelajaran yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Semoga setelah kegiatan ini kami bisa betul-betul menjadi seorang ASN yang bisa bermanfaat untuk instansi, dan untuk daerah di mana kami ditempatkan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, dan kegiatan aktualisasi ini membawa banyak manfaat bagi saya, khususnya dalam masalah berkoordinasi dengan rekan-rekan kerja yang awalnya saya tidak mengenal mereka. Jadi saya mengenal mereka karena saling berdiskusi, berkoordinasi, saling bekerja sama, dan itu saya sangat syukuri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman penyaji, Ibu Eka dan Ibu Hariska. Pak Mentor, Pak Sukri Ibrahim, terima kasih telah mendampingi kedua penyaji kita ini sehingga semua aktualisasinya bisa berjalan dengan optimal, dan tentu juga tidak lepas dari masukan-masukan Pak Arhan Firdaus pada saat kita rancangan kemarin. Baik, saya kira cukup untuk sesi Ibu berdua, Ibu Eka dan Ibu Hariska. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isna sudah memimpin jalannya ujian kali ini, dan terima kasih kepada Pak Arhan atas masukannya kepada dua peserta aktualisasi kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada Pak Syukur sudah bersedia hadir untuk mendampingi pelaksanaan ujian dari Ibu Eka dan Ibu Hariska. Dengan berakhirnya sesi ujian ini, maka secara hormat saya meminta Pak Syukur, Ibu Eka, dan Ibu Hariska untuk meninggalkan ruang ujian karena kita akan berganti pada peserta yang kelima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih. Salam. Ada berapa tadi, Mat?
Sudah. Oh. Bagaimana? Lip? Empat. Alat diri sudah 6 langsung lagi.